Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hadid Ramadan. Saya di sini ingin mengerjakan tugas public speaking dari Pak Kantri, yaitu menjelaskan suatu informasi. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang kenapa kentut itu bau. Untuk target pertama, saya udah dapet nih anak-anak SD. Lagi foto-foto dulu. Setelah foto baru di. Sebelum itu, perkenalin dulu dong namanya. Nama aku Kalista, nama aku Dia, nama aku Sunshine, nama aku Okta, nama aku Dia Kids. Oke, jadi kan di sini aku mau ngebahas kenapa kentut itu bau ya. Sebelum masuk ke topiknya, kalian semua di sini tahu nggak sih kentut itu apa? Angin. Tahu nggak? Iya, angin. Angin yang keluar biasanya dari pantat ya, yang biasanya bunyinya red atau apa? Biasanya juga bau dan nggak bau. Itu benar, itu nggak salah. Jadi kentut itu adalah suatu proses pencernaan makanan yang ada di usus besar. Ketika makanannya tidak tercerna dengan baik, bakteri-bakteri di usus besar akan memecahnya dan menghasilkan gas. Nah, gas tersebut yang akan keluar sebagai kentut dan akan menuju ke lubang anus atau lubang pantat. Jadi kan gas itu, kentut itu adalah gas ya. Ada yang pernah kentutnya belum? Pasti dong. Pasti sering. Terus kenapa kentut itu bau? Ada yang tahu? Di sini ada ya. Jadi kentut itu bau karena mengandung gas-gas sulfur ya, yang senyawa sulfur. Jadi semakin banyak senyawa sulfurnya, semakin bau juga kentutnya. Di sini ada makanan-makanan yang mengandung banyak sulfur yang membuat kentut kita menjadi lebih bau. Pertama ada telur, ada kacang-kacangan, ada daging merah, ikan, ada merah, dan sayuran-sayuran tertentu. Reaksi kita terhadap kentut pun macam-macam. Ada yang marah, ada yang nutup hidung, ada yang kesel, ada yang tahu kalau kentut itu nggak sopan ya, dan bahkan ada yang penasaran sama bau. Benar, even kentut aja apa kita penasaran karena manusia kan secara alami makhluk yang berkembang ya. Jadi mungkin manusia memiliki rasa ingin tahu yang tinggi bahkan terhadap kentut juga, apalagi kalau kentutnya itu unik berbeda dari biasanya. Ya ke depannya sering saja ya kentut gitu. Udah nggak apa-apa, jujur aja. Ada yang penasaran nggak mau kentut itu? Ya. Tapi semua kentut itu nggak bau. Ada yang nggak berbau juga. Itu dikarenakan gas yang dikeluarkan mayoritas nitrogen dan oksigen, kurangnya makanan sulfur, dan ketiga keseimbangan mikrobiota usus yang baik. Jadi usus besarnya itu bagus pencernaannya. Jadi nggak baik, nggak tahu. Tuh. Jadi kesimpulannya kentut itu adalah gas yang keluar yang dicerna di usus besar. Ada yang nggak bau, ada yang nggak bau. Tapi ingat ya, kentut itu bukan hal yang sopan. Jadi kalau kalian melakukan di tempat umum atau di suatu ruangan yang banyak orangnya, kalian usahakan ditahan dulu dan putus, karena itu hal yang nggak sopan. Kalau kalian di ruangan sendiri, itu satu kali yang sekali nggak apa-apa, asalkan nggak bisa gitu. Jadi itu dia pembahasan tentang kentut dari aku. Ya, mana? Makin ngerti dong kentut sekarang. Kasih ya. Oke, terima kasih. Oke, jadi saya udah dapat target yang kedua nih. Ini dia, kakak kelas 12. Kenalin diri dulu dong. Halo, nama saya Priska dari kelas 12 FSA. Oke, jadi sekarang saya langsung membahas tentang topiknya. Kenapa kentut itu bau? Sebelum masuk ke topiknya dulu, udah tahu belum nih kentut itu apa? Belum. Bisa nggak pernah kentut? Iya, Apa berarti kentut? gas yang dikeluarkan. Asik. Mantap. Kadang menyipret, kadang bau ya. Ya, jadi betul. Gas itu kentut adalah gas yang dikeluarkan di apa sih namanya? Kentut adalah proses pencernaan makanan di usus besar. Ketika makanannya tidak tercerna dengan baik, bakteri-bakteri di usus besar akan memecahnya dan mengeluarkan gas. Nah, gas itu yang akan keluar sebagai kentut. Nah, kentut itu akan menuju ke ke Bokong. ke lubang anus atau lubang kentut. Nah, kenapa kentut bau? Masuk langsung ke topiknya. Kentut berbau nggak? Iyalah. Emang kentut lu kalau? Kadang. Oke, jadi kentut itu bau karena di gas tersebut terkandung senyawa-senyawa sulfur di dalamnya. Semakin banyak senyawa sulfurnya, semakin bau juga kentutnya. Di sini bisa dilihat makanan-makanan yang mengandung banyak sulfur. Ada telur, kacang-kacangan, daging merah, ikan, bawang merah, bawang putih,
dan sayuran-sayuran tertentu. Jadi kalau makan ini pasti kentutnya bau. Tapi nggak semua kentut itu bau, ada yang nggak bau. Itu dikarenakan gas yang dikeluarkan mayoritas nitrogen dan oksigen, kurangnya kandungan sulfur dari keseimbangan mikrobiota usus yang baik. Jadi kalau usus besarnya pencernaan baik tuh kentutnya bisa jadi nggak bau. Nah, reaksi-reaksi kita terhadap kentut pun macam-macam. Ada yang marah, ada yang langsung nutup hidung, ada yang kesel, ada yang ngasih tahu kalau kentut itu nggak sopan karena kan ya bau ya, terus bunyi juga kadang. Dan malah ada yang penasaran sama kentut. Bener dah. Jadi kan manusia kan secara alami manusia kan makhluk yang berkembang. Jadi manusia mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi terhadap kentut pun begitu. Apalagi kalau kentutnya unik atau berbeda dari biasanya. Jadi makin cari-cari tuh. Ini kentut kita atau kentut orang lain sih? Gitu. Terus ya. Jadi kesimpulannya adalah kentut itu adalah gas. Jadi kalau kentut bau itu berarti mengandung sulfur yang banyak. Nah, kalau kentut juga jangan sembarangan karena kentut itu bukan hal yang sopan. Kalau di ruangan tersebut ada banyak orang, kalau bisa ditahan dulu, jangan plong aja gitu kentutnya. Plong ya. Nah, jadi mungkin segitu aja yang bisa saya bahas kenapa kentut bau untuk Kak Friska. Terima kasih. Ya, oke, sekarang saya udah dapat target ketiga nih. Jadi ya targetnya. Nah, ini udah mau siapa? Nama saya Kejar. Oke, langsung masuk ke topiknya aja nih. Kenapa kentut itu bau? Sebelum itu, Kejar udah tahu belum sih kentut itu apa? Membuang gas. Iya, membuang gas ya. Yang biasa bunyinya fret atau bau ya? Iya, jadi kentut itu adalah proses pencernaan makanan yang terjadi di usus besar. Jika makanannya tidak dicerna baik, bakteri di usus besar akan memecahnya. Enggak. Itu yang keluar sebagai kentut akan menuju ke lubang pantat atau lubang anus. Kentut itu juga tahu ada yang bau, ada yang nggak bau. Lihat di sini, yang bau itu karena mengandung banyak sulfur. Nah, makin banyak sulfurnya, makin bau juga kentutnya. Di sini ada makanan-makanan yang mengandung banyak sulfur, ada telur, ada kacang-kacangan, ada daging merah, ikan, ada bawang putih bawang merah, ada sayuran tertentu. Sesuaikan nggak? Saya suka gas. Suka banget dari semuanya. Jadi kentutnya bau ya? Iya, bau. Kadang juga kentut bisa nggak berbau, itu karena gas yang dikeluarkan mayoritas nitrogen dan oksigen, kurangnya kandungan sulfur. Kalau misalkan kurang makanan ini, misalnya jarang makan makanan ini, berarti bisa jadi kentutnya nggak bau. Terus keseimbangan mikrobiota usus yang baik. Nah, kalau usus besarnya itu pencernaannya lancar, terus baik, itu nggak ada hal-hal segala macam, bisa jadi kentutnya nggak bau. Nah, yang nggak berbau sih. Terus respon kita terhadap kentut pun macam-macam. Ada yang marah, ada yang langsung nutup hidung, ada yang kesel, ada yang masih tahu kalau kentut itu nggak sopan ya. Bahkan ada yang penasaran sama kentutnya. Bahkan di kentut juga itu manusia bisa penasaran sama kentutnya. Kenapa? Karena kan secara alami manusia itu makhluk yang berkembang ya. Jadi manusia itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, yang besar gitu. Ada kentut pun juga begitu. Jadi kalau misalkan kentutnya unik atau berbeda dari biasanya, kayak kita ingin mastiin ini kentut kita atau kentut orang lain sih. Nah gitu. Jadi kentut itu adalah gas. Kalau bau berarti itu mengandung banyak sulfur. Jadi mungkin gitu aja tentang kentut yang bisa saya jelaskan. Jadi kentut, tapi balik lagi ya, kentut itu bukan hal yang normal. Jadi bisa dilakuin di umum gitu. Apalagi kalau misalnya di dalam suatu ruangan yang banyak orangnya, ketika kita kentut gitu, apalagi bau kan ya, nggak sopan gitu. Nah, jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya. Iya, jadi itu dia video dari saya tentang kenapa kentut itu bisa bau. Dan semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.